gedung SMPK Frater Maumere yang terletak di Jalan Kimanggulang, Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa sekalian, sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan belajar di SMPK Frater Maumere. Yuk ikuti saya. Baik pemirsa sekalian, sekarang saya sudah berada di emperan kelas 7A. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk masuk ke dalam ruangan kelas 7A. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul tren yang mengkhawatirkan di kalangan siswa, khususnya di SMPK Frater Maumere kelas 7A. Bisa dilihat pemirsa sekalian, di sini Bapak Ibu guru yang mengajarnya sedang berhalangan masuk kelas. Jadi, sebagian besar siswa kelas 7A memanfaatkan waktu kosong tersebut untuk bermain handphone. Baik pemirsa sekalian, sekarang kita akan mewawancarai narasumber kita. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Tasya Moritza Sareng dari SMPK Frater Maumere. Jadi tujuan saya ingin mewawancari Anda mengenai siswa-siswi kelas 7A yang bermain handphone ketika jam pelajaran kosong. Apakah saya bisa mewawancari Anda mengenai hal tersebut? Sangat bisa. Oke, sebelum itu saya mempersilahkan kepada Anda untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Usi sebagai narasumber. Oke, baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah benar di kelas 7A siswa sering bermain handphone ketika jam pelajaran kosong? Ya, benar. Apakah Anda sendiri terlibat dalam kasus tersebut? Ya. Oke, apa alasan Anda bermain handphone ketika guru sedang absen atau berhalangan hadir? Karena saya ini tetap terhubung dengan teman-teman saya melalui game Free Fire. Oke, apakah Anda menyadari pentingnya literasi dalam pengembangan pribadi Anda? Ya, sangat penting. Menyadari pentingnya literasi dalam pengembangan pribadi, saya akan berusaha untuk membaca buku setiap hari meskipun sulit karena godaan handphone. Oke, di mana biasanya Anda berada ketika Anda menggunakan handphone Anda seperti ini? Di SMPK Frater Maumere kepada di kelas 2. Oke, kapan biasanya Anda menghabiskan waktu di handphone Anda seperti ini? Pada 7 Februari 2024. Oke, Pada tepatnya 8 Februari. oke. Siapa saja yang Anda komunikasikan atau aplikasi apa yang Anda gunakan? Game Free Fire. Oke, mengapa Anda memilih untuk menghabiskan waktu Anda di handphone daripada membaca buku? Saya memilih untuk menghabiskan waktu di handphone saya karena ingin tetap terhubung dengan teman-teman saya dan juga ingin mengikuti sosialisasi. Oke, apakah sekolah sudah mengupayakan agar siswa dibatasi bermain handphone? Ya, sekolah sudah menyediakan loker atau tempat agar dapat membuat nasi untuk bermain handphone. Oke, apa harapan Anda ke depannya? Saya berharap dapat mengembangkan antara handphone dan literasi untuk meluangkan waktu lebih banyak lagi yang untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari pertemuan kita ini ada tindakan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Ya pemirsa sekalian, sekarang kita akan mewawancarai narasumber kita yang kedua. Selamat siang. Selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Maria Tasya Moritza Sareng dari SMPK Frater Maumere. Dari tujuan dan maksud saya kesini adalah untuk mewawancari Anda mengenai siswa-siswi kelas 7A yang sering memanfaatkan waktu kosong untuk bermain handphone. Apakah saya bisa mewawancari Anda mengenai hal tersebut? Ya, bisa. Oke, sebelum itu saya mempersilahkan kepada Anda untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brigit Nuaria, siswa SMPK Frater Maumere kelas 7. Oke, baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah benar siswa-siswi kelas 7A sering bermain handphone ketika gurunya sedang berhalangan masuk? Ya, benar. Apakah Anda pun terlibat dalam kasus tersebut? Ya, saya pun terlibat dalam kasus bermain handphone. Oke, apa yang mendorong Anda untuk memilih menonton TikTok daripada membaca buku ketika guru tidak masuk kelas atau berhalangan? Saya lebih memilih menonton TikTok karena saya merasa TikTok itu adalah salah satu aplikasi yang menarik dibandingkan dengan buku. Oke. Nomor 3, apakah Anda menyadari pentingnya literasi dalam pengembangan pribadi Anda? Ya, saya menyadari pentingnya literasi dalam pribadi saya. Oke. Yang keempat, di mana biasanya Anda menonton TikTok? Saya biasanya menonton TikTok di tempat duduk saya ataupun di tempat duduk teman saya. Oke. Selanjutnya, kapan Anda memutuskan untuk menonton TikTok dan tidak membaca buku ketika mengetahui bahwa guru tidak hadir? Yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Februari pada pukul 8.30 pada saat pelajaran agama. Oke, siapa yang bersama Anda saat Anda memilih untuk menonton TikTok daripada membaca buku? Bersama sebagian teman perempuan saya. Oke,
Mengapa Anda memilih untuk menghabiskan waktu untuk menonton TikTok daripada membaca buku? Karena saya merasa dengan menonton TikTok itu saya lebih terhibur. Oke. Apakah peran teknologi, terutama handphone, dapat membantu atau menghambat kemampuan Anda? Ya, handphone juga memiliki peran positif dan negatif. Oke. Apakah sekolah sudah mengupayakan agar siswa-siswi dibatasi bermain handphone? Ya, sekolah juga sudah mengupayakan dengan cara menyediakan loker untuk menyimpan HP. Oke. Kira-kira apa harapan Anda ke depannya? Saya berharap dapat menyeimbangkan antara handphone dan literasi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari pertemuan kita ini ada salah kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sama. Ya pemirsa sekalian, sekarang kita akan mewawancarai narasumber kita yang berikut. Selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Riksa. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Maria Fantasia Sareng dari SMPK Frater Maumere. Jadi tujuan dan maksud saya ke sini adalah untuk mewawancara Ibu mengenai siswa kelas 7A yang sering memanfaatkan waktu untuk bermain handphone saat Bapak Ibu gurunya sedang berhalangan tidak masuk ke dalam kelas. Apakah saya bisa mewawancara Ibu mengenai hal tersebut? Bisa. Sebelum itu saya mempersilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan. Oke, nama saya Yasinta Monika Wijudata. Biasa disapa Ibu Yasinta. Saya wali kelas 7. Oke, Ibu. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah Ibu sebagai wali kelas 7A mengetahui siswa-siswi kelas 7A sering memanfaatkan waktu kosong untuk bermain handphone? Kalau soal itu sudah diketahui, sudah cukup lama. Karena kebanyakan setiap jam kosong atau yang selalu bilang jam kos itu mereka selalu manfaatkan untuk bermain HP. Kira-kira di mana tempat siswa kelas 7A bermain handphone? Mereka biasanya main di dalam kelas, di bagian sudut-sudut kelas bagian belakang. Kapan siswa kelas 7A sering bermain handphone? Mereka bermain handphone ketika guru mata pelajarannya tidak masuk sekolah atau berhalangan hari. Siapa saja yang sering memanfaatkan waktu kosong untuk bermain handphone? Kalau mau ditanya siapa saja, hampir semua rata-rata siswa cewek dan siswa cowok, tapi hanya beberapa, tapi tidak semua. Kan tadi kan dibilang hampir semua. Mungkin Alfa, soalnya Diego, atau dengan beberapa teman. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ibu sebagai wali kelas terhadap siswa-siswi kelas 7A yang sering memanfaatkan waktu kosong untuk bermain handphone? Oke, upaya yang saya lakukan untuk siswa kelas 7A yang sering bermain handphone saat jam kosong itu pertama pembinaan secara keseluruhan untuk seluruh siswa kelas 7A. Setelah itu saya memanggil beberapa anak yang sering main handphone untuk dibina secara pribadi. Karena yang namanya main handphone saat jam kosong itu kegiatan yang tidak patut, karena kalian datang ke sini untuk belajar kok, bukan untuk bermain. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Oke, sama-sama Reksa. Baik pemirsa sekalian, setelah kita mewawancarai ketiga narasumber kita, sekarang saya sudah berada di depan kelas 7A. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan kelas 7A. Jadi pemirsa sekalian, setelah kita mewawancarai ketiga narasumber kita, memang benar sebagian besar siswa kelas 7A memanfaatkan waktu untuk bermain Free Fire dan menonton TikTok. Menurut narasumber kita, siswa kelas 7A lebih memilih untuk menghabiskan waktu di handphone daripada membaca buku. Jadi siswa kelas 7A lebih tertarik bermain Free Fire dan TikTok karena menurut mereka game dan dunia media sosial merasa lebih menghibur dan menarik dibandingkan dengan membaca buku. Jadi siswa-siswi kelas 7A sering bermain handphone saat mengetahui guru yang mengajar sedang berhalangan masuk ruang kelas. Jadi menurut salah satu narasumber kita, dia menilai bahwa dampak handphone ini memiliki peran positif dan juga peran negatif. Lalu upaya yang telah dilakukan SMPK Frater Maumere adalah telah menyediakan loker atau tempat penyimpanan handphone agar siswa dapat membatasi bermain handphone.
Selain itu, wali kelas 7A pun sudah mengetahui para siswanya yang sering bermain handphone pada saat waktu kosong, dan beliau pun sudah mengetahui sebagian besar siswa kelas 7A dan juga kapan dan siapa-siapa saja yang bermain handphone. Jadi upaya yang dilakukan oleh wali kelas 7A adalah beliau akan membina secara keseluruhan siswa kelas 7A dan memanggil siswa yang sering bermain handphone untuk dibina secara pribadi. Ya pemirsa sekalian, sekian berita dan informasi yang dapat saya sampaikan dari SMPK Frater Maumere. Saya Maria Veltasia Mauritsa Sareng pamit undur diri.